Tujuannya cuma supaya nggak buang-buang waktu aja kalau lagi syuting. Saya belajar di takut ini, dan takut dan terpisah itu banyak sekali yang saya sendiri ya. Waktu terbuang gara-gara kami salah dalam artian salah Nggak ngomong. ada persiapan kan? Iya. Pastinya. Iya, dan bagi saya pun wajar karena juga kami masih pemula. Tapi untuk kali ini kami ingin belajar dari itu, kami latih dulu mereka dan setelah itu kami syuting. Iya. Nah, bagaimana Anda melatih para aktor yang pemula mengubah karakternya supaya menjadi karakter yang diperankan? Sebenarnya ada dua cara sih. Dua cara ya. Iya. Pertama saya lihat dulu nih. Saya kasih dulu karakter yang seperti ini. Oke. Pas waktu latihan nanti kalaunya karakter ini kurang cocok sama dia, saya ubah terus. Saya adaptasi ke karakter dia gimana supaya tetap beda tapi tetap masih sama dari alur cerita. Oke. Saya contohkannya di Takut ada namanya karakter Ibnu. Oke. Sebenarnya karakter Ibnu yang kalian tonton itu bukan seperti itu karakternya. Sebenarnya saya ingin membuat karakter Ibnu itu yang lebih nyeleneh, yang lebih pecicilan. Oke. Tapi waktu pertama kali syuting, si Ali ya, namanya Ali yang pemerannya ini ya. Oke. Si Ali kurang bisa memaksimalkan itu. Jadi saya rasa dia nggak cocok, saya ganti jadi seperti itu yang lebih kaku, lebih cool, dan dia cukup sukses memerankan. Ternyata bisa dia ya. Bisa. Berarti untuk mengubah karakter itu ada punya bakat tersendiri atau dari latihan yang keras? Mengubah dari main ya. Latihan sih. Latihan. Latihan. Jadi walaupun berarti di kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak berbakat ya. Semua itu pasti bisa. Semua pasti ada punya bakat masing-masing. Cuma menemukan bakat kita itu gimana? Itu pertanyaannya. Jadi setiap manusia yang hidup di bumi ini tidak ada yang tidak punya bakat ya. Iya. Dan semua pasti bisa. Semua pasti ada bakatnya masing-masing. Cuma untuk menemukan bakatnya itu gimana? Oke. Jadi kita harus berani mencoba walau. Iya. Makanya kita kan kadang harus mencoba sesuatu yang mungkin bahkan aduh, ini sulit banget ya. Tapi kita harus mencoba. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal untuk mencoba. Karena bisa jadi yang kalian takut itu adalah mimpi kalian. Mungkin kalian belum sadar, tapi mungkin. Oke. Dan kenapa saya bilang gitu? Karena supaya kalian gak nyesel aja nanti kalau tua. Apa Anda pernah gagal dalam kehidupan selama membuat short movie ini? Pernah. Yang saya cerita tadi yang aktornya yang bermasalah tadi itu gagal. Itu gagal. Yang kemudian itu fatal nggak kegagalannya sih? Fatal banget sih. Nggak bisa sih. Revisi lagi? Nggak bisa. Bisa diulang lagi gitu? Sulit sih. Kecuali saya harus apa ya? Saya bisa aja ganti, cari pemain lain. Okay. Tapi saya kurang etis saja. Jadi lupakanlah ya. Iya, lupakanlah. Oke. Di terpisah saya juga gagal sih sebenarnya, cuma namanya juga awal kan. Tapi yang terpisah pelajaran itu nggak bisa disebut kegagalan sepenuhnya. Iya sih. Dari jumlah viewers juga nggak begitu buruk banget juga. Masih bisa lah. Buktinya terpisah masih sampai sekarang masih belum saya hapus, masih ada. Walaupun agak malu sih untuk nggak ngapus itu, perlu keberanian juga sih. Oke. Apa aja sih biasanya nih kendala yang terjadi dan yang pernah dialami selama masa pembuatan short movie itu sendiri? Banyak sih. Pertama, kadang di jadwal pemain. Yang sering aja. Yang sering lupa ngambil shoot sih. Lupa ngambil shoot ya. Iya. Ketika yang paling fatal kadang yang paling fatal itu di sana. Yang ketinggalan shot tadi. Iya, di rumah kan sudah mikirin nih, ini harus diambil. Sudah mau ngedit nih. Enggak, maksudnya mau di rumah sebelum syuting. Oke. Saya sudah merencanakan bahwa ini harus diambil, ini diambil. Tapi setelah di lokasi kadang itu kita ngeblank. Oh, sudah berarti di rumah itu konsep dulu. Iya, pas di lokasi kita lupa apa yang kita konsep di rumah. Oke. Jadi ketika waktu editing, lupa lagi ngambil shot ini. Kadang gitu sih. Itu salah satu kendalanya ya. Kendalanya ya. Selain itu ada lagi? Ada cuaca juga ngaruh. Cuaca juga ngaruh ya. Ya karena kita syuting low budget kan. Oke. Kita sangat
gimana ya, sangat perlu dengan, maksudnya sangat cukup bergantung lah sama cuaca. Berarti nggak pernah syuting yang ada drama hujan-hujannya gitu, nggak Nggak pernah pernah. Pertama kamera kita nggak anti air. ya? Oke. Oke, oke, oke. Oke, oke. Katanya selain menjadi sutradara juga menjadi seorang produser dan sekaligus seorang penulisnya. Apa iya itu? Produser sih mungkin belum ya, tapi kalau director dan penulis iya. Tapi nggak sekaligus dengan kameramennya juga kan? Enggak lah, enggak. Oh, itu namanya maruk banget. Maruk ya. Tapi multi talent sih. Beda tipis lah. Oh, oke lah. Apa sih bedanya sutradara, produser, dan penulis itu apa bedanya sih? Kalau sutradara atau director itu kan seseorang yang mengatur filmnya. Maksudnya kalau di lokasi syuting, sutradara itu adalah Penguasanya atau bosnya lah. bosnya? Tapi kalau di film, keseluruhan film, produser ini adalah rajanya. Yang ngasih project ke sutradara itu dari produser, ngasih dana dari produser, Oke. itu sih bedanya. Tapi kalau di lokasi syuting semuanya biasanya nurut sama sutradara karena dia yang megang. Jadi di lokasi syuting tuh produser nggak ada? Tergantung sih, bisa ada bisa nggak ada kadang. Oh. Kalau yang film profesional ya. Oke. Kalau yang film yang kayak film-film yang kami ini ya udah sih. Selalu hadir terus ya. Iya. Oke. Penulis tadi perbedaannya apa juga? Ya penulis kan penulis yang nulis ceritanya. Oh iya iya iya. Jadi penulis nih yang nulis ceritanya, Iya. lalu sutradara yang mengatur alur ceritanya. Ya, Iya, gitu ya. bahkan kadang bisa juga sutradara dan penulis itu berdiskusi, kadang ada juga. Oke. Oke, oke. Baik lagi sama si sutradaranya. Oke. Dia yang maunya kayak gimana. Biasanya itu yang ditulis apa aja untuk Muhammad Taufik Hidayat sendiri? Kalau saya sih ya biasa nulis naskah, Pastinya ya, Iya. naskah ya, puisi juga. puisi. Berarti Anda ini seorang puitis. Ya? Enggak banget sih, enggak juga maksudnya. Kan diksi saya masih rendah nih. Oke. Jadi ya sewajarnya aja lah. Oke. Tapi saya suka puisi iya. Cuma enggak begitu yang puitis banget juga, enggak juga. Kira-kira udah ada tulisan yang bisa dijual nggak? Sampai saat ini mungkin belum. Oke. Tapi enggak menutup kemungkinan di masa akan datang bisa terjadi. Semoga aja. Pernah nggak buat novel? Belum. Belum. Ya? Tapi untuk nulis di Wattpad pernah. Oh, itu di Wattpad itu apa ya? Wattpad itu sejenis Komik ya? enggak sih. Saya menyebutnya tempat bercerita bebas ini. Oh, oke, oke. Ini untuk Muhammad Taufik Hidayat sendiri ya. Kira-kira nge-YouTube itu itu capek nggak sih? Iya, capek. Tapi sebenarnya yang buat capek kita itu adalah ekspektasi kita sendiri. Kita berpikir bahwa YouTube itu bisa menghasilkan uang. Kemudian kita membuat video atau konten yang tujuannya hanya untuk uang. Lalu setelah video itu kita upload dan yang nonton cuma sedikit, disitulah yang kita merasakan selelah-lelahnya. Oke. Dan di situ bisa aja stop buat video gara-gara itu mungkin bisa. Bisa ya. Iya. Karena YouTube ini ada tekanan batinnya tersendiri ya. Iya, karena YouTube itu tempatnya berproses. Kalau yang nggak kuat, yang nggak bakal mau jadi. Oke, tidak ada perjuangan tanpa usaha ya. Iya, makanya kalau saran saya ya, kalau buat video di YouTube itu ya udah buat aja. Anggap yang uang itu bonus. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa juga. Ya. Yang penting kita sudah berkarya. Yang penting kita berkarya, menuangkan ide, udah selesai. Oke. Yang penting mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Iya, jangan Jangan ngarep uang dulu gitu. jangan berekspektasi tinggi dulu. Oke. Yang penting kita lakukan dengan maksimal ya. Iya, Dan kita harus berusaha terus oke. dan memperbaiki kesalahan kita. Oke. Nih untuk Muhammad Taufik Hidayat sendiri lagi ya. Ya. Ada rasa kesel nggak biasanya kalau misalnya video yang kita upload itu viewersnya dikit? Saya pernah merasa kesel ketika saya buat satu video. Oke. Saya buat satu video, saya ngeluarkan dana yang ya lumayan sih ya. Oke. Terus yang nonton cuma sedikit, pernah. Saya kesel, Kesel ya. kenapa jadi dikit ya?
kan udah gini. Lalu saya sadari kembali bahwa saya nggak bisa untuk maksa semua orang nonton video saya. Kita Iya, nggak bisa apa ya tadi, maksa orang ya. iya. Karena semua karya itu ada penikmatnya sendiri. Oke. Saya pun nggak bisa maksa Anda untuk nonton di video saya. Oke. Kenapa rasa kesel itu terjadi? Ya mungkin waktu itu saya ngerasa saya banyak ngeluarin uang dan tenaga yang cukup banyak untuk ngedit, untuk rekaman atau apapun. Saya merasa kurang sebanding aja sih apa yang saya dapat. Kurang sebanding ya. Apa yang saya lakukan dan apa yang saya dapat mungkin kurang sebanding. Waktu itu saya berpikirnya. Waktu itu masih pemikiran yang Iya, uang cuma ya? iya, Oh. cuma saya berpikir kembali. Ketika saya membuat video hanya untuk uang, saya nggak bisa merasakan sensasinya dalam berkarya. Oke. Tapi ketika saya mengesampingkan itu semua, saya berkarya hanya untuk kebahagiaan. Lelahnya itu akan beda. Mungkin akan tetap lelah, tapi ada bedanya. Maksudnya ada kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri yang saya rasakan. Jadi carilah kesenangan kamu tersendiri. Iya, kesenangan dan kebanggaan dan ketenangan. Jadi YouTube itu intinya Ya YouTube intinya tempat berproses aja sih kalau menurut saya. Dan YouTube bisa jadi tempat berkarya dengan bebas. bisa nggak YouTube nih dijadikan tempat cari usaha, tempat usaha gitu? Bisa aja sih. Tapi kalaunya kita yang bagi YouTube kecil jangan dulu lah. Kita cari kerjaan di lain dulu biar YouTube jadikan sebagai hobi aja. Cari kerja di dunia nyata aja ya. Iya. Karena dunia maya ini uangnya pun maya juga. Iya. Nggak nyata. Oke, katanya yang ngedit video itu juga kamu sendiri ya? Kalaunya syuting Kalaunya sebenarnya sih bertiga. bertiga. Iya. Saya juga Jadi nggak punya saya juga ikut editing ambil sendiri? Punya nggak editing sendiri? Nggak punya. kami sih barengan sih Oh, biasanya. barengan. Jadi saya juga ikut ambil bagian, tapi teman saya juga yang lain kayak Najib Padulo sama Najmi juga ambil bagian. Oke. Kira-kira ngedit tuh susah nggak? Enggak juga sih. Susah iya tapi enggak juga. Gimana tuh? Susah enggak, Lebih banyak susahnya atau mudahnya? tergantung kapasitas kita sih ya. Kalau yang ngedit yang tingkat atas ya pasti susah. Pasti susah. Kalau yang ngedit yang biasa-biasa aja ya mudah lah. Kesulitannya itu Yang penting itu niat. kesulitan dalam pengeditan tuh di mana ya letaknya? Yang Tersulit tersulit ya. di bagian Bagian apa ya? Tergantung kebutuhan sih soalnya. oke Bisa juga sih kadang di software ya. Karena kan ada ngebug. oke di bagian software ya. Kalau pengeditannya aman-aman aja. Insya Allah aman. Oke. Tergantung kebutuhan aja sih. Berarti Anda ini menurut saya multi talent ya. Sutradara iya, produser iya, penulis iya, dan juga seorang editing. Oke. Itu Anda pelajari semua dari mana? Dari film juga? Pertama bisa dari YouTube, kedua otodidak. Otodidak ya? Ya bisa tergantung dari mana sih. Ilmu kan bisa dapat dari mana saja kan. Oh iya. Al-alimu nurun. Masya Allah. Oke. Kan lulusan pesantren kan katanya. Oke. Jadi kan agamanya ada, dunianya ada kan, Insya Allah. seimbang kan. Insya Oke. Allah. Ada keinginan nggak untuk kedepannya apa? Keinginan sih ya pasti ingin berkembang lebih baik. Oke. Kami ingin Kasual lebih banyak dikenal masyarakat. Mudah-mudahan ya. Iya, tujuannya supaya masyarakat lebih percaya ke kami dan lebih banyak yang mau aja jadi talent. Karena talent ini sangat memudahkan kami sebenarnya. Aktor ya tadi. Iya, Aktor. untuk pemeran figuran misal. Jadi Ekstras ya, bila ekstras. bubuhanmu hendak jadi aktor pemain di short movie Casual Project, silahkan hubungi Casual Project __. Instagramnya ya. Iya. Oke, hubungi jadi Instagram DM Casual Project. Saya bukan cuma nyari pemeran figuran ya, saya juga nyari aktor-aktor yang
yang maksudnya aktor-aktor yang bagus di Oke. mungkin bisa jadi di pelosok-pelosok atau di desa-desa. Kami akan mencari itu. Yang Anda cari itu cuma aktor sendiri, cuma aktor saja atau ada bakat-bakat yang lain? Ya bakat apa saja kami cari. Oke. Karena kalau menurut saya sih Casual ini tempatnya berkarya. Bahkan ini aja nih, Oke. teman saya nih berempat kalau nggak salah ya. Di Takut dia cuma jadi pemain figuran atau ekstras. Tapi saya ini ada project film pendek lagi dan saya akan rencananya mereka jadi pemeran utamanya. Oh, jadi kedepannya mau Iya, rilis maksudnya step by video step lagi? aja. Mulai dari pemeran figuran dulu Oke. dan kedua kalau mereka bagus ya udah buat mereka jadi Rekrut, ya. pemeran utama. Oke. Kalau saya lihat dia jadi pemeran figuran aja kurang maksudnya kurang totalitas, kurang minat, ya kenapa saya pakai? Oke, biasanya dapat inspirasi membuat short movie itu dari mana aja? Bisa dari keresahan saya sendiri, keresahan dari orang lain seperti yang film pendek saya selanjutnya ini itu keresahan dari teman saya, tapi dia nyuruh saya nulis. Banyak sih kalau untuk ide ya bisa di mana aja bisa dapat. Jadi Anda ini salah seorang pencari inspirasi ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oke. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat dunia perfilman Banua kita nih? Ya saya cuma ingin menyampaikan bahwa jangan pernah takut gagal, Oke. dan saya juga ingin menyampaikan bahwa jatuh itu bukan alasan untuk menyerah. Itu aja sih mungkin. Oke. Pokoknya jangan menyerah sebelum. Iya, lakukan apa yang ingin dilakukan dan jangan pernah maksudnya gini ya. Oke. Jangan sampai omongan orang yang kan ada tuh biasanya kita dalam berkarya kan ada yang omongan sedikit pedes lah. Oke. Ya, Jangan sampai itu yang membuat kalian berhenti untuk berkarya. bully ya. Iya, jangan sampai sih. Langsung. Karena sayang banget kalau berhenti berkarya cuma gara-gara itu. Kalau kalian udah punya bakat, Kayak kalau udah punya bakat, asah terus bakatnya. terusnya. Jadikan sebuah potensi. Maksudnya jadikan bakat menjadi sebuah potensi dan kembangkan agar menjadi sebuah karya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Mungkin udah itu aja sih mungkin. untuk dunia perfilman Banua kita ini? Iya. Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan berkembang sih. berkembang sampai. Iya. Oke. Kalau sekarang di Banua kita ini sudah banyak ya para YouTubers yang baru kan? Mungkin sih. Ada Mungkin yang banyak sih. disampaikan nggak untuk YouTuber pemula kita ini? Termasuk aku nih hanya juga. Nyampein apa ya? Pokoknya saya cuma ingin menekankan pada YouTuber baru ya gitu. Pokoknya jangan pernah berhenti berkarya. Dan ya pokoknya jangan pernah berhenti berkarya dan jangan pernah nyesal kalaunya sudah berhenti. Oke. Apalagi kan biasanya kalau YouTuber itu kan masih muda. Jadi masih banyak hal yang harus mereka capai, yang mereka jalani. Jadi jangan jalani aja, cari terus pengalaman. Harus ngerasain gagal terus kemudian bangkit. Jadi menjadi seorang YouTuber ini tidak semudah yang Tidak mudah, pastinya tidak mudah. Tidak mudah ya. Iya. Kada mandek kamera aja, Enggak. letakin kamera terus video. Ya bisa aja. Nah, gitu bisa nggak? Bisa aja. Oh. Cuman ya baik lagi Oke. kalaunya gimana ya? Bisa aja sih sebenarnya, cuma kan Oke. ada sebuah hal yang harus mesti yang kita apa ya? Oke. Kan nggak mungkin cuma nyalain kamera diam aja, kan nggak mungkin. Isi videonya kan harus ada. Harus ada kan, Iya. harus kita konsep dulu kan. Iya. Isi tentang video YouTube kita ini apa. Iya, makanya kalau dari kami sih Casual kenapa jadi kurang produktif ya karena kami mengonsep dulu. Apalagi kan film pendek bukan cuma satu atau dua hari langsung selesai, enggak. Oh, konsep yang Syuting aja bahkan berhari-hari. biasanya untuk film pendek Anda ini sendiri itu yang konsep tuh Anda sendiri atau apa?
Ah, Kalau ini sih, berpartisipasi dengan teman Anda sendiri. kalau ini sih awalnya dari saya kan, kemudian saya bilang ke tim, ini gimana nih? Apa yang perlu diubah? Dan mereka bilang bahwa ini harus diubah, ini yang enggak, ini pokoknya didiskusin dulu lah. Oh, iya, diskusi ya maksudnya. Iya, ya. tapi mungkin awalnya bisa dari saya dulu. Oke. Untuk saat ini mungkin seperti itu. Biasanya dalam pembuatan short movie itu sendiri, kesenangan yang paling disukai untuk Anda sendiri apa ya? Kesenangan. Hampir semua sih. Pertama dari syuting di lokasi itu seneng banget, apalagi ketika yang ada pemeran figuran tuh seperti yang ditakut kemarin di ending. Oke. Banyak kan pemeran figuran atau extras. Itu seneng banget. Itu paling kesenangannya ya. Iya, soalnya gini, di extras itu teman saya di pesantren ada, teman saya futsal ada, Oke. dan dari kasual. Mereka semua bisa dikatakan gara-gara itu mereka bisa jadi dekat. Bukan dekat sih, tapi kenal dan bisa seperti teman layaknya teman. Maksudnya lebih akrab. Oke. Yang pasti kan silaturahmi. Iya, terjaga lebih kan? gimana ya? Lebih bisa menyatukan mereka aja kan sudah jadi kesenangan tersendiri. Tapi katanya Anda pernah pernah ya Iya, di lokasi syuting Anda pernah ngamuk-ngamuk. Itu bener nggak? Pernah. Itu kenapa? Itu yang di project yang gagal rahasia hati. Oke. Ya karena talentnya nggak datang. Oke. Apa yang mau disuting, talentnya nggak datang. Sedangkan itu tim sudah berkumpul. Oke. Bahkan talent lain itu juga sudah ada kan, gak enak. Oke. Mereka sudah meluangkan waktunya, meninggal pekerjaan. Si talent ini yang penting malah nggak datang, yang ngamuk dong. Jadi Anda tuh ngamuk gara-garanya bukan kesurupan kan? Enggak. Karena Ini kesel aja sih. oke. Kan ngehargain teman yang udah Iya, kalau saya kan nggak apa-apa. Cuma teman yang lain nih udah rela ninggalin kerjaan. ngeluangin waktunya ya. Iya, masa gara-gara dia nggak jadi kan? Oke. Apa sih gitu? Oke, ternyata Hmm? produksi filmnya juga gagal ya. Iya, saya akui itu gagal sih. Tapi bukan cuma kesalahan saya, maksudnya kalau si talent tadi mau lanjut ya sudah, saya lanjutin. Oh, jadi Anda nyebutnya talent ya? Talent aja Bukan sih. aktor ya? Untuk saat ini mungkin mereka masih talent. Talentnya. Kalau aktor Karena sudah. aktor itu kan sudah profesional kan. Oke. Anda mulai saat apa belajar membuat video? Belajar pertama kali membuat video itu, kalau benar-benar belajar itu waktu 2016. Waktu itu dulu Itu di tuh lagi kelas berapa? kelas Sekolah? berapa ya? Masih pesantren sih. Oh, sudah pesantren ya? Iya. Waktu itu kami kan masih zaman Pigram, itu buat di desa ya biasa. Namanya juga di musim kan, Oke. buat. Dari situ saya belajar. Oh, ini bisa nih. Ini passion saya nih. Saya Jadi Anda lanjutin. merasa senang gitu? Senang buat ya, video? senang Oke. aja. Dan saya merasa ya tadi passion, karena passion kan lebih mudah aja kan. Lebih mudah aja kan nyampenya ke sana gimana. Itu udah sama Najmi Fadlullah membuatnya? Udah. Oh, udah. Udah. Jadi udah lama banget ya partner? Udah lama banget. Banget. Oh, dari mulai belajar buat video sudah partneran ya? Iya, udah banget. Udah lama banget udah. Oke, berarti sangat. Ya chemistry kami sudah terjaga banget lah. Sudah terbangun mulai dari dulu banget. Oke, jadi udah banyak banget pengalamannya. Iya, alhamdulillah sih. Tapi kenapa baru sekarang mau dan ingin belajar buat short movie? Karena mungkin ada masa di mana kami gimana ceritainnya ya. Oke. Pokoknya ada masa di mana Ada mungkin inspirasi. saya sih. Oke. Saya pernah Ada inspirasinya kah? enggak, maksudnya pernah ada masa bahwa itu tuh udah kayak bubar aja, udah berhenti aja buat video tuh. Oke. Lama banget berhenti. Kan dulunya bukan buat short movie kan, buat kayak puisi-puisi aja kan? Awalnya kalau yang sama Najmi dulu itu kan cuma Pitgram. Oke. Video Instagram dulu kan 15 detik gitu. Iya. Kemudian kita stop, entah gara-gara apa lupa juga. Oke. Kemudian saya buat lagi video YouTube. Nah, itu tuh yang baru mulai puisi-puisi tuh. Oke. Itu saya pertama kali buat 2018. Yang saya buat cuma diam-diam. Saya nggak berani dulu ngupload, maksudnya secara terang-terangan apa ya namanya? Apa namanya itu? Apa? Membagikan linknya sebagai karya saya. Oh,
Pokoknya saya diam-diam aja. Mempublikkan. Iya, mempublikasi Mempublikasi ya. Iya. Belum berani mempublikasi. Kenapa Belum. jadi belum berani mempublikasi? Karena merasa belum layak aja. Masih minder ya. Minder ya minder. Masih. Saya keluar itu mulai subscribernya udah hampir hampir 1.000, saya udah mulai keluar. Itu hasil super sub ya. Iya, mungkin ya. Jujur aja, aduh, Iya. jujur banget. Ya kan namanya job pemula kan. Oke lah. Silakan lanjut apa tadi sambung. Silakan disambung lagi tadi. Yang mana? Lupa. Oh, oke lah. Sulit gak sih buat short movie itu? Sulit, iya. Sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa ya. Bisa aja, tapi sulit. Kira-kira semua orang bisa nggak buat short movie? Bisa aja. Kalau mereka mau menggali lebih dalam dan mau belajar, bisa. Yang penting mau berusaha juga sih. Niat. Sulitnya itu di bagian ribet atau memang susah dipelajari? Susah dipelajari sih enggak juga, tapi ribet aja sih. Oh, berarti susahnya cuma di ribet ya? Iya. Oh, berarti semua orang Bisa aja sih bisa. benernya. Kalau menurut saya sih bisa. Tinggal mau atau enggaknya aja ribetnya lagi. itu di bagian mana? Banyak. Bagian Apalagi syuting. waktu syuting tuh ribet banget. Oh, Nulis juga kadang ribet, ngedit juga pastinya. Hampir semua produksi itu sih ribet. Yang penting mau enggak berproses. yang paling disuka itu buat film yang bergenre apa? Untuk saya pembuat atau penonton nih? Pembuat kalau saya sih lebih suka, ya karena saya lagi pemula, ya drama sih. Drama apa? Ya drama yang saya kayak takut misal. Drama yang ada pesannya. Drama yang ada sesuatu yang bisa mereka ambil setelah mereka tonton. Kalau drama cinta-cintaan gitu. Bisa aja sih. Kalau ada dapat talent yang Enggak, cewek, suka enggak? ya suka-suka aja. Oke. Tapi agak susah kalau buat di sini. Kenapa? Susahnya itu di bagian mana? Pertama nyari talent cewek itu susah di sini. Yang kedua kan, Soalnya di sini daerah yang iya kan terlalu apa ya? Bukan terlalu sih, tapi kurang apa ya? Bukan kurang cocok juga, tapi agak sulit lah dibuatnya. beda sama di Banjar ya. Iya, Daerah Banjar. Martapura ini lebih sulit mencari talent Iya, untuk cewek. sulit. Oke. Biasanya mencari talent itu di mana? Di sosial media atau Ya offline pertama sih dari teman-teman, biasanya tawarin dulu nih ke teman-teman, mau nggak? Oh enggak ya. Oh, Iya. teman-teman Ya bebas Offline deket. ya? Iya, offline. Tapi ada juga sih biasanya DM, mau dong ikut Pernah syuting gitu. promosi mencari talent di Pernah? sosial media. Pernah. Pernah. Mau promosi enggak? Oke. Pokoknya yang mau jadi talent Casual Project ya bisa DM kami Casual Project __. Oke, sekali lagi itu ya. Iya. Oke. Kita sudahi dulu kah? Terserah aja sih. Oke, udah panat ya. Udah panat. Aduh. Udah bebuihan mentong. Udah lama banget. Berapa nih? Berapa durasinya? Gak tahu juga ini berapa durasinya. Oke. Nggak bisa dibuka ini. Oke, terima kasih untuk Muhammad Taufik Hidayat yang datang dari Martapura. Oke, tadi datang hujan-hujan ya, jauh-jauh. Iya, udah. Jauh-jauh datang sambil hujan-hujanan. Oke. Totalitas lah. Totalitas. Harus. Sangat. Terima kasih banget nih Iya. sudah datang. Terima kasih sudah mau berkenan hadir di sini bersama saya. Oke. Walau studionya sederhana ya. Enggak, ini bagus aja kok. Yang penting happy kita ya. Iya. Lah. Bahasa Banjar pulang kita mah bisanya nih. Oke. Jadi pembukaannya kita bahasa Banjar, habisnya bahasa Banjar pulang. Oke. Si Dini ini sutradara kawan nih. Masih Oke. belajar. Masih belajar. Jadi bilangnya Bubuh nih kemana hendak belajar juga, silakan hubungi si Din. Kita belajar sama-sama lah gitu nah. Oke, sampai di sini aja dulu perjumpaan kita di dalam Oke, sampai di sini aja dulu perjumpaan kita di dalam podcast Papadaan ini. Ahmad Makiba dari di sini, sampai jumpa.